rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi pada tanggal 25 Agustus 2025 dan berdasarkan hasil rapat internal Komisi 4 tanggal 4 November 2025 pada hari ini Senin tanggal 24 November 2025, Komisi 4 DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Pertanian dalam rangka membahas 1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2025 dan 2. Rencana program dan kegiatan tahun 2026. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan informasi dari Sekretariat, rapat hari ini telah dihadiri oleh 27 orang anggota dari 8 fraksi. Sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka quorum telah terpenuhi. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 276 dan pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib, rapat kerja hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Setuju? Setuju. Rapat kerja hari ini dimulai pada pukul 10.40 dan akan diakhiri pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Apabila belum selesai, dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 254 ayat 2 Peraturan DPR RI tentang tatip atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Mengantar ketua rapat. 2. Penjelasan Menteri Pertanian terhadap agenda rapat. 3. Pertanyaan tanggapan anggota Komisi 4 DPR RI. 4. Jawaban Menteri Pertanian. 5. Kesimpulan rapat. 6. Penutup. Apakah susunan acara tersebut dapat disetujui? Setuju. Bapak Ibu yang kami hormati, sektor pertanian saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Petani di lapangan berhadapan dengan perubahan iklim yang makin sulit diprediksi, kekeringan yang berkepanjangan, serangan organisme pengganggu tanaman, serta pola tanam yang bergeser. Semua ini berpengaruh pada luas tanam, produktivitas, dan capaian komoditas strategis kita. Di saat yang sama, ketahanan pangan nasional menuntut peningkatan produksi dalam waktu yang relatif cepat. Presiden telah menegaskan target swasembada khususnya untuk padi, jagung, dan komoditas strategis lainnya. Sejalan dengan mandat Presiden tersebut, Kementerian Pertanian perlu mengakselerasi program-program seperti optimasi lahan, penguatan irigasi, penyediaan benih unggul, pupuk bersubsidi, dan modernisasi alat dan mesin pertanian. Program-program tersebut sangat bergantung pada kepastian anggaran dan keluasan pelaksanaannya di lapangan. Selain tantangan teknis di lapangan, tantangan terbesar berikutnya adalah keterbatasan dan tekanan fiskal negara. Pada tahun anggaran 2025, Kementerian Pertanian menghadapi dinamika pelaksanaan anggaran, termasuk di dalamnya adalah kebijakan efisiensi atau blokir yang tentu saja memiliki implikasi langsung terhadap output di lapangan. Untuk itu harus dikelola dengan perencanaan serta eksekusi yang presisi. Meskipun menghadapi efisiensi dan blokir, setiap program baik cetak sawah, optimasi lahan, benih, alsintan maupun pupuk harus dievaluasi secara komprehensif untuk dilakukan perbaikan di tahun mendatang. Adapun beberapa hal lain yang kami nilai perlu perhatian serius terkait ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, infrastruktur pertanian, dan SDM pertanian. Rencana kegiatan dan pagu anggaran Kementerian Pertanian tahun 2026 yang telah ditetapkan sebesar 40,145 triliun harus disusun dengan pendekatan yang adaptif terhadap tantangan tadi. Anggaran yang besar ini membutuhkan perencanaan prioritas, sinkronisasi data, kesiapan teknis, serta mitigasi risiko program agar dapat memberikan dampak nyata terhadap produksi pangan dan kesejahteraan petani. Selain itu, kesesuaian antara anggaran dengan prioritas Presiden mengenai swasembada pangan harus dipastikan benar-benar tercermin dalam program 2026, terutama peningkatan produksi padi, jagung,
komoditas strategis lainnya, penyediaan sarana prasarana, irigasi, pembenihan, dan penyuluhan. Melalui rapat kerja hari ini, Komisi 4 DPR RI meminta Saudara Menteri Pertanian untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai pelaksanaan anggaran 2025 serta rencana kegiatan dan anggaran tahun 2026. Dalam penyusunan rencana kegiatan, Komisi 4 DPR RI meminta agar rencana kerja 2026 disusun berbasis prioritas nasional, kesiapan program, dan efektivitas anggaran yang optimal, terukur, dan berbasis hasil. Sebagai penutup, kami juga menyampaikan apresiasi kepada TNI dan Polri atas sinergi dan dukungan konkret yang selama ini diberikan dalam mendukung peningkatan produksi pertanian, khususnya komoditas padi dan jagung. Kolaborasi lintas sektor seperti pendampingan petani, fasilitas kegiatan lapangan, serta pengamanan distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Namun demikian, perlu kami tekankan bahwa upaya menuju swasembada tidak dapat tergantung pada satu pihak saja. Keberhasilannya menuntut kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga teknis, BUMN, pelaku usaha, hingga para petani di lapangan. Komisi 4 DPR RI memandang bahwa penguatan koordinasi semua unsur ini adalah kunci untuk mencapai target swasembada yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Saudara Menteri dan anggota Komisi 4 DPR RI yang kami hormati, demikian pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Pertanian untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, kami banggakan Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI. Yang kami hormati Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Yang kami hormati para anggota Komisi 4 DPR RI. Yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia. Yang kami hormati para Eselon 1, lingkup Kementerian Pertanian, yang kami hormati Direktur Utama Bulog, para hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kami, dan segenap jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 4 DPR RI atas undangan rapat kerja hari ini dengan agenda monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran 2025 dan rencana program dan kegiatan 2026. Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI yang kami hormati, dalam rangka menghadapi berbagai tantangan pangan dan mencukupi kebutuhan pangan bagi 286 juta penduduk Indonesia secara berkelanjutan, pemerintah telah menetapkan tema rencana kerja pemerintah tahun 2025, yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia oleh Kementerian Pertanian dijabarkan dalam 4 program implementasi. Dari program ini merupakan penerjemahan dari arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui 8 misi cita-cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik yang menargetkan mencapai swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pada pidato pelantikan 20 Oktober 2024, Presiden menetapkan target swasembada pangan dalam waktu 4 tahun. Komitmen tersebut kemudian diperkuat di Forum Internasional KTT APEC di Peru pada 16 November 2024, di mana Presiden menegaskan percepatan target menjadi 3 tahun sebagai bentuk keseriusan Indonesia menghadapi tantangan global. Puncaknya dalam sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 22 Januari 2025, Presiden kembali mempertegas
dengan menetapkan target swasembada pangan dipercepat menjadi hanya dalam waktu 1 tahun. Oleh karena itu, pada tahun 2025, Kementerian Pertanian bergerak cepat fokus pada beberapa program pengungkit utama, yaitu cetak sawah, optimalisasi lahan, pompanisasi pada tada hujan, peningkatan potensi tanam bekerja sama dengan Kementerian PU, pengembangan tumpahan sisi padi gogo pada tanaman perkebunan yang menghasilkan. Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR yang kami hormati, pagu alokasi Kementerian Pertanian tahun 2025 telah ditetapkan sebesar 31,91 triliun, termasuk anggaran belanja ABT sebesar 2,46 triliun. Dari pagu tersebut, terdapat bokir perjalanan dinas 136 miliar yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan dijaga pemanfaatannya secara selektif. Dapat dimanfaatkan setelah mendapatkan persetujuan rekomendasi dan blokir non perjalanan dinas yang bersumber dari pendana pinjaman luar negeri sebesar 571 miliar. Dengan demikian, pagu efektif Kementerian Pertanian 2025 adalah 31,12 triliun. Tambahan anggaran yang bersumber dari ABT tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Bapak Presiden secara langsung kepada Kementerian Pertanian agar segera meningkatkan produksi komoditas pertanian strategis antara lain tebu, kopi, kelapa, kakao, mente, lada, dan pala melalui program pengembangan kawasan, penguatan pembenihan, tanaman perkebunan, dan dukungan manajemen serta teknis lainnya. Progres realisasi anggaran Kementerian Pertanian sampai dengan 20 November 2025 dengan memperhitungkan outstanding kontrak e-katalog dan blokir anggaran mencapai 72,41%. Kami terus berupaya meningkatkan serapan anggaran, diproyeksikan realisasi penyerapan sampai uh, kegiatan sampai Desember mencapai minimal 93%. Melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan dengan tetap menjaga pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan secara akuntabel. Izin Ibu Ketua dan pimpinan, bahwasanya di bulan September masih ada blokir 8 triliun dan Oktober masih ada blokir sebagian. Inilah salah satu penyebab keterlambatan hanya mencapai 72%, tapi insya Allah di akhir tahun kami upayakan 93% capaian belanja APBN.